Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PPL SDN 196 Sukarasa, PPG Prajabatan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan topik 2, demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan Dewi Siti Fatimah, Fitriani, Indah Tamim Munamah, dan Nabila Esya Putri. Pada lembar kerja 2.6 yaitu melakukan presentasi. Setelah menyelesaikan tugas secara kelompok, saat ini Anda akan mempresentasikan hasil kerja kelompok Anda. Bisa dalam bentuk presentasi secara lisan atau gallery work atau pameran hasil kerja. Yang pertama, presentasikan hasil diskusi di lembar kerja sebelumnya. Kemudian, berdasarkan film yang kalian tonton terkait dengan guru sebagai agen perubahan, analisis isi film dan presentasikan apa yang bisa kalian pelajari dari film tersebut. Kemudian, presentasi dapat dilakukan secara daring atau luring, sesuai situasi. Kemudian, presentasikan dengan menarik. Bisa disertai lagu, video, dan lain sebagainya. Untuk durasi dalam presentasi yaitu 10-15 menit. Demonstrasikan teknik mindfulness. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, izin melanjutkan. Di sini Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film itu. Hal yang pertama muncul pada saat menonton film, yang pertama yaitu tentang kesederhanaan dan keteguhan. Sekolah yang digambarkan sangat sederhana, namun memiliki semangat juang yang tinggi dari guru dan siswa. Kemudian, kepemimpinan Bu Muslimah. Guru yang penuh dedikasi dan kasih sayang memberikan inspirasi dan motivasi kepada siswa-siswanya meskipun dalam keterbatasan. Kemudian, menceritakan tentang persahabatan dan kerjasama. Siswa-siswa yang saling mendukung dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian tentang keberagaman, adanya penerimaan dan pengakuan atas perbedaan latar belakang setiap siswa. Nah, untuk selanjutnya, bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Untuk yang pertama, dedikasi dan pengorbanan Bu Muslimah sebagai guru menunjukkan dedikasi tinggi dengan mengajar di sekolah yang kurang fasilitas. Ini menunjukkan bahwa seorang guru dapat menjadi agen perubahan dengan ketulusan dan semangat mengajar, meskipun dalam kondisi yang sulit. Yang kedua, empati dan motivasi guru. Guru yang memahami dan merespon kebutuhan emosional siswa mampu memotivasi mereka untuk bermimpi besar dan mencapai tujuan, terlepas dari latar belakang mereka. Kemudian, pembelajaran holistik menggabungkan pendidikan akademis dengan nilai-nilai kehidupan seperti kerja keras, ketekunan, dan persahabatan, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan mempresentasikan soal nomor 3, yaitu Anda bisa menonton film alternatif lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Nah, kami alternatif filmnya yang pertama Deadwood Society sama Sekolah Rimba. Pada Deadwood Society yang dapat kami pelajari yaitu yang pertama, inspirasi dan kebebasan berpikir. Nah, pada film ini sebagai guru yang mendorong siswa untuk berpikir bebas, mengekspresikan diri dan melihat dunia dengan cara yang berbeda.
Kedua, keberanian untuk berbeda. Pada film ini mendorong siswa untuk mengambil risiko dan mengikuti impian mereka meskipun berbeda dari norma yang diterima. Kemudian yang ketiga, empati dan hubungan. Pada film ini menunjukkan pentingnya membangun hubungan yang mendalam dan penuh empati antara guru dengan siswa. Kemudian yang kedua, film Sekolah Rimba. Yang dapat kami pelajari yang pertama, adaptasi dan keberanian. Pada film ini, Butet Manurung sebagai guru yang berani mengajar anak-anak suku anak dalam dengan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, empati dan penghargaan terhadap budaya. Film Sekolah Rimba ini mengajarkan dengan menghormati dan memahami budaya lokal, menjadikan pendidikan relevan dan bermakna bagi siswa. Yang ketiga, kepedulian sosial. Film Sekolah Rimba ini mendorong kesadaran akan pentingnya pendidikan yang bagi komunitas yang terpinggirkan atau komunitas yang terpencil. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4 yaitu, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Pada film Deadwood Society, yang dapat kami pelajari yaitu yang pertama, mengembangkan keberanian, bahwa mengajar siswa untuk berani mengambil resiko, berpikir kritis, dan mengikuti impian mereka merupakan aspek penting dari pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, membangun koneksi emosional. Nah, yang dapat kami pelajari di sini, guru yang menunjukkan empati dan memahami kebutuhan emosional siswa dapat membantu dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Kemudian, yang dapat kami pelajari dari film Sekolah Rimba yaitu dalam film Sekolah Rimba, adaptasi pembelajaran menunjukkan pentingnya menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan koneksi sosial siswa. Kemudian yang kedua, empati dan penghormatan. Artinya, menghargai dan memahami latar belakang budaya siswa sebagai bagian dari pembelajaran sosial emosional. Sekian dari saya. Baik, dilanjutkan oleh saya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan berdasarkan hasil diskusi bersama kelompok. Dari semua sumber tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa keterampilan sosial emosional merupakan komponen kunci dalam pendidikan yang efektif. Nah, guru di sini berperan sebagai agen perubahan, tidak hanya berfokus pada hasil akademis, tetapi juga untuk mengembangkan karakter dan kesejahteraan emosional siswa. Nah, dalam pembelajaran EMC2 ini itu terdapat empati. Empati itu sendiri memahami dan merespons perasaan serta kebutuhan siswa seperti yang ditunjukkan oleh Bu Muslimah dan juga John Keating. Lalu yang kedua, motivasi dengan menginspirasi siswa untuk mencapai tujuan mereka dan berani bermimpi besar. Lalu yang ketiga adalah komunikasi, membina hubungan yang kuat dan komunikasi yang efektif antara guru dengan siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang suportif. Lalu yang terakhir adalah adanya keterlibatan, yaitu mengembangkan metode pembelajaran yang inklusif dan adaptif, seperti yang dilakukan oleh Butet Manurung yang dapat meningkatkan partisipasi dan motivasi siswa. Nah, dengan mengintegrasikan keterampilan sosial emosional dalam proses pembelajaran, guru dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih holistik, inklusif, dan juga bermakna bagi seluruh siswa, seperti yang diilustrasikan oleh dalam film-film dan pengalaman nyata. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi langsung ke kami
Dan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.